2層まで逃げ切れ。 Oke guys, kembali lagi di channel Dikontenin aja. Gimana kabar kalian semua guys? Kudoakan semoga baik-baik saja ya, dimanapun kalian berada. Oke, di video kali ini kita akan membahas lanjutan dari alur cerita anime Made in Abyss, part kedua. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja gaskan, skuy! Di part sebelumnya, kita diperlihatkan perpisahan di antara Riko CS saat akan menuju lubang abyss. Nah, di posisi sekarang, terlihat di sini Riko dan Rek lagi pingsan. Saat ini mereka sedang berada di kedalaman sekitar 820 meter. Riko secara spontan menyentuh tali tangannya Rek dan membangunkannya. Tiba-tiba Riko dikejutkan oleh teriakan Rek dan bertanya, "Siapa ya?" Seperti saat sedang mengigau atau ngelantur gitu. Setelah itu, mereka pun memperbaiki tali tangan Rek yang tersangkut ranting pohon. Mereka berdua pun melihat pemandangan yang begitu memukau. Pemandangan di dalamnya terlihat begitu terang dibandingkan daripada yang ada di permukaan. Rasa kagumnya Riko membuatnya ingin cepat-cepat berada ke dunia bawah. Tapi sebelum itu, pergilah mereka mencari sarapan dulu, ya kan? Sehabis sarapan, Riko pun menunjukkan artefak kompas bintangnya. Rek pun berkata bahwa kompas bintang tersebut tidak memiliki reaksi apapun, seperti magnet atau pemberat. Meskipun digoyangkan maupun diputar, juga arah jarum jamnya sama sekali tidak bergerak. Rek merasa kalau kompas bintang tersebut tidak masuk akal dan bertanya-tanya dalam hati, apakah benda tersebut memiliki kegunaan? Saking asiknya artefak tersebut digoyang-goyang, ujung-ujungnya malah jatuh deh. Riko pun akhirnya mau tidak mau mengikhlaskan benda tersebut kembali kepada Abyss. Di saat itu juga, Rek menunjukkan amplop yang berisi salinan dari dokumen sebelumnya. Dan juga terdapat surat dari leader. Rek pun berkata kepada Riko waktu dirinya sebelum meninggalkan panti asuhan, dia berpas-pasan dengan leader. Rek mengira waktu itu dia berhasil mengabui leader. Tapi ternyata, tiba-tiba tanpa disadari amplop tersebut sudah berada di dalam sakunya. Riko yang mengira leader mendukung perjalanannya, ternyata mendadak gemeteran. Karena isi suratnya ialah, 夜明けとともに捕まえに出る。 akhirnya mereka pun cepat-cepat bergegas pergi meninggalkan tempat tersebut. Saat mereka sedang bergelantung menuju ke bawah, Rex sempat bertanya-tanya kenapa leader melakukan hal tersebut dan tidak langsung menangkapnya saja jika memang sudah ketahuan dari awal. Riko pun menjawab bahwa leader pasti sedang menguji mereka. Kalau mereka sampai tertangkap di sini, berarti selesai sudah perjalanannya. Tapi yang namanya MC ya kan, ceritanya ya tamat kalau endingnya sampai ketangkap. Saat mereka sedang mendarat ke bawah, tanpa sengaja Riko melihat ada tali sutra milik laba-laba ganas yang sedang berada di belakang mereka. Tapi untungnya Rek dengan gercep menangkis serangan laba-laba tersebut dan menggunakan kesempatan itu untuk mereka turun ke bawah. Lagi-lagi kedua bocil ini melihat pemandangan yang menakjubkan. Tanpa terasa, mereka akhirnya tiba di dekat hutan penggoda lapisan kedua. Di saat keduanya sedang istirahat dan ngobrol sejenak, Rek pun merasakan bahwa ada seseorang yang sedang mengikuti mereka. Lalu, mata robotnya Rek pun dalam mode on, ngezoom jarak jauh. Mereka pun buru-buru pergi untuk menjauh dari kejaran orang tersebut. Tapi sangat disayangkan, mereka pun akhirnya terkejar dan ternyata orang tersebut adalah Habo, sang pelit hitam. Untungnya kedatangan Habo ke sini bukanlah untuk menangkap Rek maupun Riko, melainkan karena Habo tergiur akan Rek yang merupakan harta karun terlangka yang berasal dari dunia bawah. Saking keponya, diperiksa datu bagian dari tubuh Rek, yang rupanya sebagian dari tubuh Rek bukanlah sebuah robot, termasuk anunya itu. Hahaha, kasihan Rek, lagi-lagi terlecehkan. Rupanya Habo diberitahu oleh Shigi dan Nat tentang mereka berdua yang sedang melakukan perjalanan. Nat dan Shigi pun meminta agar Habo mau mengantarkan mereka kabur setidaknya sampai ke lapisan kedua. Dan juga dia dijanjikan kalau inilah kesempatan terakhirnya untuk melihat harta karun terlangka di dunia bawah. Makanya si Habo ini mau gitu. Habo pun ingin menepati janjinya untuk mengantarkan anak-anak itu. Akan tetapi, Riko menolak secara halus. Dikarenakan saat ini mereka sedang diuji oleh leader dan murni ingin lulus dari ujian tersebut. Habo pun menghargai keputusan Riko dan memberi sedikit hadiah kepada mereka. Tak lupa Habo juga mengingatkan kepada mereka soal perkemahan penjelajah yang mereka tuju untuk waspada. Penjaganya agak sedikit aneh dan dialah yang menemukan dokumen milik ibunya Riko yang bernama Ozen, sang pelit putih tak tergoyahkan. Dia juga yang membawa Riko kembali ke permukaan saat Riko lahir bersama Liza, ibunya Riko. Setelah perpisahan dengan paman Habo,
Rico dan Rek pun akhirnya telah sampai di lapisan kedua. Rico pun berkata bahwa mereka telah berhasil menyelesaikan tugas ujian terakhir dari leader. Walaupun demikian, tentunya tantangan mereka akan jauh lebih berbahaya dikarenakan mereka akan diburu oleh segala makhluk atau monster yang berada jauh semakin dalam ke dasar abyss. Oke, setibanya di lapisan kedua, mereka berbincang-bincang sebentar tentang tanaman daun lebar yang berjenis Amagiri yang ada di sekitarnya. Dikarenakan daun lebar, pandangan mereka jadi terhalang. Lalu dijelaskanlah sama si Rico bahwa tunas dari Amagiri selalu menunjuk ke arah utara abyss. Begitu juga dengan ranting-rantingnya. Walaupun tidak bisa melihat pemandangan sekitar, ranting ini bisa menjadi petunjuk arah yang berguna agar tidak tersesat nantinya. Lalu Rek pun berkata, "Wah, tumben kamu jadi pintar begini. Beda saat di Or atau saat di panti asuhan." "Lah, ini pujian ya kan?" jawab si Rico dengan polosnya. Tak lama dari itu, Rex seolah mendengar seperti ada seseorang yang meminta tolong dari kejauhan, dan ternyata benar dugaannya. OTW lah mereka menuju ke TKP. Namun setibanya di sana, orang yang meminta tolong ternyata sudah lama meninggal. Mereka diprank oleh burung yang disebut burung jeritan mayat. Burung tersebut bisa meniru suara meminta tolong seseorang, agar orang yang mendengarnya terpancing dan datang ke wilayahnya. Terlambat sudah bagi mereka untuk kabur dan ya, Rico pun akhirnya ditangkap dan dijadikan mangsa oleh anak-anak burung tersebut. Rek berusaha mengambil Rico kembali, namun usahanya sia-sia dikarenakan burung penjerat itu ternyata berkelompok. Akibat tekanan udara dari abyss yang mendadak, Rico akhirnya pingsan saat dibawa terbang oleh burung itu. Karena Rek yang semakin disudutkan, tubuhnya pun seolah-olah mengingat-ingat saat dulu yang pernah dia lakukan, dan pada akhirnya terjadilah. Sehabis menolong Rico, tangan Rek pun gemetaran karena melihat kejadian yang ia lakukan. Seandainya bim tersebut mengenai Rico sedikit saja, sudah bisa dipastikan Rico pun menyusur burung-burung tersebut. Selepas dari kejadian tersebut, mereka pun melanjutkan perjalanan ke kamp penjelajahan. Meskipun terhalang oleh hewan dan rintangan lainnya, tapi itu tidak separah sebelumnya. Dan sore pun tiba, akhirnya mereka berada di wilayah lokasi hutan terbalik. Dengan ciri-ciri yang menunjukkan bahwa hutan dan air terjunnya beneran dalam keadaan terbalik. By the way, itu air terjun loh ya, bukan asap. Rek pun mencoba cara seperti biasa yang dia lakukan dengan mengulurkan tangan panjangnya. Tapi tidak berhasil, dikarenakan angin di sana yang sangat kencang ditambah kurangnya cahaya dari sinar matahari yang menyinari sekitar kedalaman ini. Hal itu juga yang membuat Rico sedikit kedinginan. Dengan cepat, Rek memberikan jubahnya agar Rico tidak semakin kedinginan. Saat Rek sedang memasang helmnya kembali, tiba-tiba ada sebuah simbol aneh yang muncul. Mungkin saja simbol tersebut menandakan dari mana tempat Rek berasal, kata Rico. Sebelum selesai mengagumi kecantikan tersebut, tiba-tiba simbol tersebut padam seketika. Saat itu juga, muncul sekelompok monyet yang bernama Inbio. Para monyet tersebut mengklaim bahwa ini wilayah mereka, lalu mengusir Rico dan Rek dari sana. Sempat-sempatnya Rek bertanya, apakah mereka sedang marah? Ya sudah jelas lah, Cuk. Mereka berdua pun segera bergegas pergi dari situ. Sampai-sampai Rek terpaksa harus mengulurkan tangannya memanjang, menggantung di sekitaran akar pohon dan berputar-putar karena hembusan angin, agar bisa menjauhkan mereka berdua dari sekelompok monyet tersebut. Untungnya rencana tersebut berhasil membuat mereka keluar dari wilayah para monyet itu. Mereka pun langsung melanjutkan perjalanan lagi karena rute menuju perkemahan penjelajah sudah dekat. Di posisi perkemahan, ternyata ada seorang gadis yang sedang memantau gerak-gerik Rek dan Rico yang mendekat ke arah camp. Rek mengatakan kepada Rico bahwa angin di sini lebih tenang daripada tempat sebelumnya yang ada monyetnya itu. Rico pun menjawab, itu dikarenakan medan gaya magnet yang membawa cahaya dan nutrisi. Posisi mereka saat ini sedang berada di sisi tepian abyss. Sedangkan saat mereka berada di tengah, anginnya lebih kencang dan juga makhluknya lebih ganas dibandingkan makhluk yang ada di pinggiran sini. Itulah alasannya kenapa kamp penjelajah terletak di tempat yang agak terpencil dan kebetulan juga wilayah di sana sangat nyaman untuk ditinggali. Rico juga mengatakan biasanya di camp selalu ada orang yang berjaga. Kalau seseorang dari Cave Rider mendekat, mereka akan bersiap menurunkan gondola. Tapi sepertinya tak terlihat ada orang, maka dari itu Rek pun memanjangkan tangannya untuk menjangkau camp tersebut. Dan ternyata Ozan sang penguasa tak tergeming dan tak tergoyahkan sudah menunggunya sambil memegang tangan Rek. By the way, sedikit info, rupanya Ozan ini merupakan seorang wanita, dan siapa sangka ternyata Ozan mengenali Rek sambil mengatakan bahwa Rek ternyata masih hidup. Entah ini adalah sebuah cahaya harapan bagi mereka, ataukah malah petanda buruk. Mari kita saksikan kelanjutannya. Setelah gondola diturunkan, mereka berdua pun berjalan perlahan dan naik. Walau tekanan medan gaya di pinggiran abyss ini terbilang
ringan, tapi bagi anak-anak seusia Riko seharusnya ini akan terasa berat. Riko yang merasa mual tetap memaksa diri untuk memperkenalkan dirinya kepada Ozan. Ozan pun mengatakan bahwa dia sudah tahu kalau Riko adalah putrinya Liza dan mempersiapkan mereka berdua untuk masuk ke dalam camp. Saat sedang di dalam camp, Ozan tak menyangka kalau dirinya masih bisa melihat peluit putih milik Liza. Lanjut Riko bertanya, "Anda adalah Ozan kan? Orang yang telah menemukan peluit putih milik ibunya?" Ozan pun membenarkan hal tersebut. Di saat itu juga, Riko menundukkan kepalanya dan mengucapkan rasa terima kasihnya kepada Ozan. Berkat dirinya lah, Riko masih bisa hidup sampai sekarang. Riko pun bilang kepada Ozan bahwa dirinya tahu kalau Ozan dan ibunya lah yang membawa wadah penangkal kutukan dari dalam abyss saat dirinya dilahirkan. Ozan juga ingat kejadian waktu itu. Sambil tersenyum jahat, dia berkata kalau wadah itu berat. Sepanjang perjalanan, terpikirkan di benaknya kalau dia rasanya ingin membuang wadah tersebut. Dia dan Liza bahkan sampai meninggalkan lonceng yang sangat berharga itu. Dia juga berkata, peluit merah seharusnya tidak berada di tempat seperti ini. Lalu Riko pun menunjukkan surat yang dibawanya, yang menandakan kalau ibunya telah memanggilnya untuk pergi ke dasar abyss. Oleh sebab itulah, Riko dan Rek nekat dan memberanikan diri untuk bisa sampai sejauh ini. Setelah mendengar penjelasan Riko, Ozan pun menyuruh Maruruk, muridnya sendiri, untuk memberikan peluit biru kepada Riko. Ozan beralasan kalau dirinya gak mau repot-repot memberikan penjelasan panjang lebar jika ada penjelajah lainnya yang datang ke tempatnya. Lalu peluit putih milik ibunya Riko dijadikan sebagai jaminan. Mereka berdua pun disuruh untuk menginap di camp malam ini dan melanjutkan pembicaraan lagi esok hari. Setelah pembicaraan tersebut, Ozan pun pergi meninggalkan mereka bertiga. Malam pun tiba. Riko dan Rek yang sudah selesai mandi dan makan pun mengobrol sejenak dengan Maruruk. Maruruk bercerita kalau waktu itu dirinya telah ditolong oleh Ozan saat mengalami kecelakaan dan pingsan. Lalu dibawanyalah Maruruk ke tempat ini. Dan sejak saat itu, dirinya selalu tinggal di sini dan menjadi murid oleh Ozan, serta menjadikannya pengawas di camp tersebut. Lalu Riko pun bertanya kepada Maruruk, "Kenapa tidak kembali ke atas permukaan?" Maruruk pun menjawab, kalau dirinya lemah terhadap cahaya sinar matahari. Dia pun mengaku kalau selama di sini dirinya selalu diperlakukan baik oleh Nona Ozan. Nama panggilan kepada Ozan. Walaupun kelihatan menakutkan, tapi sepertinya dia adalah guru yang baik ya kan? Kata si Riko. Begitulah jawab Maruruk. Setelah selesai berbincang-bincang, mereka pun pergi tidur. Di tengah malam, Riko yang kebelet pipis pergi mencari kamar kecil. Tapi saat mau pergi ke kamar kecil, Riko melihat ada sesosok tubuh yang berjalan sendiri ke arah dirinya. Karena ketakutan, akhirnya Riko pun kembali lagi ke kamarnya dan bersembunyi di balik selimutnya. Selimutnya, Rek, maksudku. Biasa guys, kesalahan teknik sedikit. Hehehe. Keesokan harinya, Riko yang ketahuan mengompol pun bercerita tentang kejadian semalam kepada mereka berdua. Dia pun berkata, sosok makhluk tersebut sepertinya bukan berasal dari abyss. Sambil tersenyum, Maruruk berkata, kalau di camp penjelajah ini yang namanya hantu itu tidak ada kok. Itu cuma rumor aja. Mendengar hal tersebut, Rek yang agak ketakutan bilang kalau hal-hal yang tidak nyata itu sebenarnya ada. Misalnya saja makhluk hidup yang seperti mayat. Tapi hal seperti itu tidak ada tertulis di dokumen milik ibunya, jawab Riko. Lalu datanglah Ozan yang gak sengaja mendengarkan percakapan mereka bertiga. Ozan pun mengatakan kalau memang Riko penasaran lebih baik ikut dengannya. Kalaupun tidak, lebih baik lupakan saja tentang apa yang dilihatnya semalam. Saat mereka berjalan menelusuri tangga, Ozan yang penasaran bertanya kepada Riko hanya untuk memastikan apakah benar Riko sedang berusaha mengikuti jejak ibunya. Ya, karena ibunya sendiri yang telah memanggilnya, jawab Riko dengan lantang. Ozan pun menunjukkan kembali peluit putih milik Liza kepada Riko dan mengatakan bila peluit putih ini telah berada di permukaan, itu menandakan bahwa pemilik peluit putih tersebut telah lama meninggal dunia dan perjalanan untuk mencari keberadaan ibunya telah berakhir sampai di sini, jawab Ozan. Riko yang sempat tersentak lalu kembali bertanya di mana Ozan saat dia menemukan peluit putih dan dokumen tersebut. Di kuburan, tepatnya berada di area cawan raksasa, dengan daratan yang dipenuhi oleh bunga keberuntungan abadi. Tempat itu merupakan tempat kesukaannya Liza, jawab Ozan. Riko yang masih belum bisa menerima kenyataan pun menyangkal dan menunjukkan isi tulisan ibunya kepada Ozan. Walaupun Ozan tidak tahu bagaimana surat tersebut bisa tercampur ke dalam dokumen yang tersegel itu, tapi bisa dipastikan kalau tulisan di dalam surat tersebut bukanlah tulisan ibunya Riko. Meskipun demikian, Riko tetap ingin memastikan dengan mata kepalanya sendiri, bagaimanapun juga. Selain daripada itu, Riko juga ingin memastikan apa hubungan atau kaitannya Rek dengan sosok misterius yang ada di dalam dokumen tersebut. Akhirnya mereka berempat pun telah sampai ke ruangan Ozan. Banyak hal yang menakjubkan yang ada di dalamnya, terutama benda putih yang ada di ruangan itu. Dan tada!
Alur cerita anime Made in Abyss part kedua kali ini cukup sampai di sini dulu. Jika kamu penasaran dengan kelanjutan ceritanya, jangan lupa subscribe channel ini, share ke teman-temanmu, dan bunyikan lonceng notifikasinya agar kamu selalu mendapatkan info updatean terbaru seputaran anime yang menarik lainnya. Tak lupa juga, terima kasih atas penonton setia Mimin yang menonton sampai akhir. Mimin juga meminta maaf bila ada salah kata dalam pengucapan bahasa yang Mimin sampaikan. Terima kasih semua. See you to the next video.